Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Halo kakak-kakak semuanya, sebelum memulai ceritanya, Mihu mau ngucapin banyak terima kasih nih karena kalian semua selalu setia sama Mihu. Terima kasih juga karena dukungan kalian Mihu bisa sampai di titik ini. Tak terasa ya, 1 tahun telah berlalu. Selamat tahun baru 2025. Tetap sehat dan semangat semuanya. Love you guys. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Beberapa individu dengan mata yang tajam memiliki ekspresi serius saat mereka saling memandang. Sementara pemikiran ini muncul di dalam hati mereka. Dari keganasan yang ditunjukkan oleh Lindong, kemungkinan dengan waktu yang diberikan, dia akan melampaui monster Zhao Tong dari Sekte Dao yang telah mengguncang wilayah Suan Timur 100 tahun yang lalu. Saat itu, Zhao Tong telah menyerbu ke gerbang Yuan sendirian dan membunuh 3 tetua agung. Jika Lindong selamat, apa yang akan terjadi? Hanya membayangkan pemandangan seperti itu, menyebabkan semua orang merasa kulit kepala mereka sedikit mati rasa. Jika orang-orang ini dapat memiliki pemikiran seperti itu, trio Tian Yuanxi secara alami juga akan memikirkannya. Oleh karena itu kilatan dingin samar hadir jauh di dalam mata mereka. Meskipun mereka tidak menyerang lagi, mereka jelas diam-diam memperkuat serangan yang menuju ke arah Lindong. Cahaya berdarah meledak di tubuh naga hijau. Sisik-sisik berterbangan saat kekuatan di mata naga hijau itu dengan cepat meredup. Gelombang kekuatan menakutkan lainnya merembes keluar dari udara dan dengan kejam mengecam naga hijau itu. Di kejauhan, Ying Xuanxi tiba-tiba mengepalkan kedua tinjunya saat melihat adegan ini. Dia segera berbicara dengan suara yang rendah. "Penatua yang hebat, temani aku saat aku campur tangan kali ini. Aku ingin mengirimnya pergi dari tempat ini." Penatua berjubah biru terkejut ketika mendengar ini. Dia dengan cepat mengangguk dengan pelan. Pada saat ini, serangan besar tiba-tiba dilepaskan dari tangan 2 Ying Xuanxi. Akhirnya itu merobek ruang dan menghancurkan kekuatan menakutkan yang baru saja akan meledakkan naga hijau. Intervensi tiba-tiba dari 2 Ying Xuanxi segera menimbulkan kegemparan dari seluruh tempat. "Ying Xuanxi, apa yang kau lakukan?" Ren Yuanxi tiba-tiba berteriak dengan marah. Seseorang harus memaafkan dan melupakan. "Ren Yuanxi, bukankah kalian terlalu ekstrim?" Ying Xuanxi berteriak dengan dingin. "Memotong rumput tapi tidak mencabut akarnya. Apakah kau berpikir bahwa gerbang Yuan kita begitu bimbang? Gerbang Yuan kami tidak ingin melihat insiden Zhao Tong saat itu terjadi untuk kedua kalinya." Tian Yuanxi sedikit mengernyit dan berkata, "Kalian berdua hentikan mereka. Aku akan menghancurkan formasi mereka." "Baik." 2 Ren Yuanxi segera mengangguk setelah mendengar kata-kata Tian Yuanxi. Mereka bertiga tiba-tiba melangkah maju setelah suara mereka terdengar. Ren Yuanxi dan Di Yuanxi segera bergerak dan memblokir 2 Ying Xuanxi. Di sisi lain, Tian Yuanxi menatap Lindong dengan ekspresi acuh tak acuh. Segera setelah itu dengan mengepalkan tinjunya, sinar cahaya hitam besar 1000 kaki yang dipenuhi dengan kekuatan samsara tiba-tiba melesat keluar dari tangannya. Orang bisa tahu bahwa Tian Yuanxi tidak menahan diri kali ini. Dia ingin benar-benar memusnahkan trio Lindong dengan satu serangan. Pada saat ini sinar cahaya sepertinya menembus langit. Itu menembak ke arah kelompok Lindong dengan kecepatan yang mencengangkan. Dan ruang runtuh dimanapun dia lewat. Naga hijau yang Lindong telah ubah juga telah ditarik ke dalam formasi saat ini. Mata Xiaodo merah saat dia terus mengaktifkan formasi dalam upaya untuk berteleportasi dan melarikan diri sebelum serangan tiba. Namun seberkas cahaya itu terlalu cepat. Dalam sekejap,
itu sudah tiba di atas formasi. Sedikit lagi, hanya sedikit lagi. Ekspresi Xiao Dao jelek saat raungan rendah muncul dari mulutnya. Ruang di sekitarnya menjadi semakin terdistorsi setelah raungan terdengar. Sementara banyak sinar cahaya mulai berkumpul ke arah mereka bertiga. Mencoba melarikan diri. Sebuah dengusan dingin tiba-tiba terpancar dari Tian Yuanzi ketika berkas cahaya spasial menyatu menuju ketiganya. Setelah itu, sinar cahaya lain dengan kejam melesat. Namun retakan 10.000 kaki tiba-tiba muncul ketika berkas cahaya hendak mengenai formasi. Setelah itu, cakar naga hijau yang bisa menutupi seluruh kota iblis unik tiba-tiba menyapu celah di ruang angkasa. Cakar itu secara paksa menghancurkan sinar cahaya besar 1.000 kaki di depan mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba dan tidak terduga ini menyebabkan semua orang sangat terkejut. Bahkan trio Lindong memiliki wajah tercengang. Jelas mereka bingung menghadapi bantuan tak terduga ini. Namun perasaan bingung ini tidak berlangsung lama. Sebelum kejutan melintas di mata Lindong. Ini karena dia merasakan fluktuasi yang familiar dari cakar naga hijau. Itu adalah keterampilan naga terwujud surga hijau. Penatua Kingzi, Lindong berseru dengan suara lembut. Dia jelas tidak menyangka bahwa orang yang akan menyelamatkan mereka sebenarnya adalah Raja Naga Hijau Kingzi yang telah dia temui di alam kuno. Untuk berpikir bahwa itu adalah dia, ekspresi kagum juga melintas di wajah Xiao Dao. Mereka hanya bertemu dengan jejak spiritual yang ditinggalkan oleh Kingzi ini di alam itu. Meskipun dia menduga bahwa ahli kuno ini mungkin masih hidup saat itu, dia tidak pernah membayangkan bahwa ahli misterius ini benar-benar akan menyelamatkan mereka. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya di kota iblis unik tercengang saat mereka menatap cakar naga hijau yang telah merobek celah spasial di langit. Ekspresi ketidakpercayaan terungkap di wajah mereka. Apalah terbelakang Lindong ini, memikirkan bahwa para ahli yang begitu kuat bergerak untuk menyelamatkannya berkali-kali. Riak yang sangat kuat. Penatua berjubah biru menyaksikan adegan ini dengan serius saat dia berkomentar dengan suara yang dalam. Orang yang mengintervensi kemungkinan telah melangkah ke tahap reinkarnasi. Fluktuasi dari cakar naga hijau tampaknya sangat mirip dengan keterampilan naga terwujud surga hijau yang dipraktikkan Lindong. Sepertinya ada hubungan di antara mereka. Ucap Ying Xuanzi mengangguk dan berkomentar. Namun orang ini tampaknya jauh dari wilayah Suan Timur. Meskipun dia kuat, dia kemungkinan akan kesulitan menghentikan trio Tian Yuanzi dengan kekuatan yang dia tinggalkan setelah merobek ruang dan muncul. Ucap tetua berjubah biru. Dia tidak berniat untuk berurusan dengan trio Tian Yuanzi. Dia hanya ingin membiarkan kelompok Lindong pergi. Ucap Ying Xuanzi berbicara setelah mengamati dengan tajam. Lindong beruntung telah mendapatkan perlindungan dari ahli seperti itu. Dengan cara ini, kita akan bisa menghela nafas lega. Penatua berjubah biru dengan lembut mengangguk ketika dia melihat Ying Xuanzi tersenyum seolah-olah dia telah dibebaskan dari beban besar. Dia sadar bahwa kelompok Lindong mungkin berhasil pergi jika situasinya seperti ini. Kau siapa? Ekspresi trio Tian Yuanzi berubah agak suram di tengah keributan dari sekitarnya. Mereka menatap cakar naga besar yang muncul dari ruang robek dan berteriak dengan suara yang dalam. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan kemampuan apa yang dilakukan seorang bocah yang hanya berada di tahap 8 Yuan Nirvana harus mampu membawa situasi yang merepotkan seperti ini. Hahaha, 3 master sekte yang hebat. Untuk benar-benar pergi sejauh ini melawan salah satu generasi muda, bukankah kau terlalu berpikiran sempit? Tawa samar tapi jelas dan hidup dipancarkan dari celah yang besar. Tampaknya telah menembus batasan ruang sebelum keluar dari celah dan bergema di seluruh area. Meskipun aku tidak tahu yang mana yang hebat dari dirimu yang terhormat, kemungkinan tidak ada yang bisa menghentikan kami hari ini. Mata Tian Yuanzi agak suram saat dia melihat sinar cahaya spasial yang meningkat di sekitar kelompok Lindong.
Jika mereka tidak menghentikan pendahulu untuk teleportasi ini, kemungkinan ketiganya akan benar-benar melarikan diri hari ini. Wajahnya tiba-tiba menjadi dingin ketika dia memikirkan hal ini. Dan mereka bertiga benar-benar bergegas keluar pada saat yang bersamaan. Dengan mata tajam mereka secara alami dapat mengatakan bahwa orang yang melakukan intervensi pasti berada di tempat yang sangat jauh. Yang terakhir telah menggunakan kemampuannya yang luar biasa untuk merobek ruang terbuka dan memberikan bantuannya. Kemampuan seperti itu memang hebat. Jika tubuh sebenarnya yang terakhir hadir, bahkan trio Tian Yuanzi tidak akan berani mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkannya. Namun cakar naga hijau di depan mereka hanyalah energi yang telah melewati ruang angkasa dan turun di area ini. Meskipun itu kuat, itu tidak memiliki banyak ancaman terhadap kelompok Tian Yuanzi. Apakah mereka benar-benar hanya nama kosong jika mereka bisa menjadi penguasa sekte gerbang Yuan dan mendominasi wilayah Suan Timur? Pada saat ini kekuatan samsara yang luas menyapu saat mereka bertiga bergegas maju. Setelah itu secara langsung diaglomerasi menjadi cincin cahaya hitam putih berukuran 10.000 kaki. Cincin cahaya tidak berhenti bahkan sesaat setelah terbentuk. Itu tiba-tiba melesat ke depan dan menyerang langsung ke cakar naga. Cincin cahaya hitam putih merobek ruang. Sementara cakar naga besar juga melesat ke depan dengan tiba-tiba. Setelah itu dengan kuat menabrak cincin cahaya. Segera seluruh area bergetar. Saat cincin cahaya dan cagar naga mulai runtuh, kilatan dingin tiba-tiba muncul di mata Tian Yuanzi ketika dia melihat pemandangan ini. Tubuhnya bergerak dan benar-benar menembus ruang saat muncul di belakang cakar naga. Setelah itu, mata sedingin es saat dia melihat trio Lindong dalam formasi. Namun Tian Yuanzi baru saja menghindari cakar naga dan bersiap untuk menyerang kelompok Lindong. Ketika cahaya hijau tiba-tiba menyapu ke bawah dari celah di langit itu langsung menuju Tian Yuanzi. Tian Yuanzi juga merasakan kilat hijau yang akan menyerangnya. Matanya sedikit berkedip, tetapi dia tidak berniat untuk menghindar. Ketika jarinya tiba-tiba menekan ke udara, segera kekuatan menakutkan langsung menembus ruang kosong dan menghantam formasi. Cahaya hijau dengan kejam menabrak tubuhnya ketika Tian Yuanzi menyerang formasi. Segera dia dikirim terbang kembali. Dia mengambil beberapa ratus langkah ke belakang dengan cara yang menyedihkan di langit. Sebelum nyaris menstabilkan tubuhnya, namun senyum dingin muncul di wajahnya. Formasimu sudah diganggu olehku. Jika kau teleportasi sembarangan, ada kemungkinan besar kau akan mati. Lindong, aku sudah mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Ekspresi Ying Xuanzi dan murid Sekte Dao langsung berubah ketika mereka mendengar kata-kata Tian Yuanzi. Mata mereka melihat ke atas, dan benar saja mereka melihat beberapa formasi mulai berkedip liar. Sementara gelombang demi gelombang riak kacau menyebar darinya. Sampah tua ini. Wajah Xiaodao jelek saat dia melihat celah spasial yang kacau ini melintas di sekelilingnya dan tanpa sadar mengutuk. Dia tahu bahwa metode yang digunakan Kingxi untuk merobek ruang dan campur tangan ini tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, mereka pasti akan berakhir di tangan gerbang Yuan jika mereka menghentikan formasimu. Apa yang harus kita lakukan? Xiaodao memandang Lindong dan bertanya. Lanjutkan mengaktifkan formasi. Lindong mengatupkan giginya dan menjawab. Xiaodao mengangguk dengan berat. Suaranya dengan cepat berubah menjadi gelap dan dingin. Formasi teleportasi sudah tidak stabil. Aku tidak tahu kemana kita akan diteleportasi. Lindong, Little Flame, jika kita berpisah, datanglah ke suku Marten Iblis Surgawi wilayah Iblis untuk mencariku. Pada saat itu, aku akan membawa pasukan kembali ke sini untuk membantai gerbang Yuan. Iya, mata Lindong merah padam saat dia mengangguk. Hari ini, mereka telah dipaksa sampai terlihat seperti anjing yang kehilangan rumah mereka. Tidak akan bisa ditoleransi jika mereka tidak membalas dendam ini. Ayo pergi. Sinar cahaya spasial di tubuh mereka akhirnya mencapai keadaan terpadat saat mereka berbicara.
Setelah itu tubuh ketiganya benar-benar mulai terdistorsi. Sosok Xiaodong memimpin dan meledak di dalam berkas cahaya spasial. Akhirnya itu berubah menjadi cahaya perak yang memasuki ruang terdistorsi. Segera setelah itu, Little Flame juga menghilang dengan cara yang sama. Semua orang di daerah itu menyaksikan adegan ini. Dari kelihatannya, trio Lindong masih memilih untuk meninggalkan tempat ini meskipun ada kemungkinan besar mereka akan mati selama teleportasi. Hanya saja ini menyebabkan seluruh tempat ini menjadi suasana tragis dan tanpa harapan tambahan. Mereka bertiga akhirnya terpaksa melarikan diri dengan cara yang menyedihkan di hadapan kekuatan dan penindasan gerbang Yuan. Mata yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul pada sosok terakhir yang akan menghilang. Setelah itu, mereka melihat pemuda itu melemparkan mata merahnya ke arah kelompok Tian Yuanzi. Segera setelah itu raungan seperti binatang buas yang dalam bergema di seluruh area. Anjing tua dari gerbang Yuan, aku Lindong akan mengukir penghinaan yang kami tiga bersaudara telah dipaksa untuk menderita hari ini di hatiku. Tunggu saja, saat kami bertiga bersaudara kembali ke wilayah Suan Timur, akan menjadi hari di mana gerbang Yuanmu akan dihancurkan. Kata-kata terakhir ini membawa kebencian yang mengerikan saat mereka terus berlama-lama di telinga semua orang. Saat kata-katanya memudar, sosok Lindong yang terbungkus oleh sinar cahaya spasial meledak. Akhirnya dia dengan cepat memasuki ruang yang terdistorsi dan menghilang. Hanya raungan yang dipenuhi dengan kebencian yang bergema di daerah itu menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi untuk waktu yang lama. Trio Tian Yuanzi melihat ke tempat di mana ketiga orang itu menghilang dengan wajah yang muram. Meskipun mereka jelas menyadari bahwa ada kemungkinan besar bahwa orang-orang ini akan mati selama teleportasi, sedikit kegelisahan diam-diam tertanam jauh di dalam hati mereka. Dendam yang telah ditanam hari ini mungkin pada akhirnya akan dibayar dengan darah bertahun-tahun kemudian. Pada saat ini ruang terdistorsi di langit secara bertahap kembali ke keadaan semula. Kekuatan spasial yang memenuhi area itu juga secara bertahap mulai menghilang bersama dengan sosok trio dari Lindong. Meskipun mereka bertiga telah menghilang, pasang mata yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota iblis unik masih menatap tempat itu dengan linglung. Pertempuran besar yang mengguncang dari sebelumnya masih menyebabkan gelombang kejut di dalam pikiran mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa masalah hari ini akan benar-benar berkembang sedemikian rupa hanya karena tahap 8 Yuan Nirvana. Tidak hanya 3 Master Sekte Besar Gerbang Yuan dan Master Sekte Dao muncul dan melibatkan diri mereka sendiri. Bahkan seorang ahli yang sangat kuat dan misterius juga ikut campur. Seseorang biasanya tidak dapat melihat sekilas keberadaan seperti itu. Namun mereka terus muncul karena hanya Lindong hari ini. Selain itu, hal yang menyebabkan mereka terdiam adalah bahwa meskipun 3 Master Sekte Gerbang Yuan telah terlibat, mereka masih tidak dapat mencegah kelompok Lindong. Kata-kata kejam yang ditinggalkan sebelum menghilang mungkin terdengar seperti lelucon, tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa menertawakannya. Lagi pula, selama seseorang tidak bodoh, orang akan memahami potensi menakutkan seperti apa yang dimiliki seorang pemuda yang mampu melarikan diri dari tangan 3 Master Sekte Gerbang Yuan yang hebat. Begitu orang seperti itu diizinkan untuk melarikan diri, itu sama dengan melepaskan seekor harimau kembali ke pegunungan. Mungkin ketika Lindong sekali lagi kembali ke wilayah Suan Timur, Gerbang Yuan harus membayar harga yang sangat menyakitkan karena apa yang mereka lakukan hari ini. Zhao Tong telah menyebabkan Gerbang Yuan benar-benar kehilangan wajahnya saat itu. Dan pemuda bernama Lindong ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada Zhao Tong. Yang paling penting, Lindong telah lolos dari tangan 3 Master Sekte Besar. Sesuatu yang bahkan Zhao Tong tidak dapat melakukannya saat itu. Dari sudut pandang tertentu, bahaya yang ditimbulkan Lindong jelas melampaui Zhao Tong. Hahaha, anak kecil itu tidak akan mati dengan mudah. Dalam rentang waktu yang singkat sedikit lebih dari 1 tahun, dia benar-benar telah menguasai keterampilan naga terwujud surga hijauku ke tingkat seperti itu. Dia benar-benar tidak mencemarkan namaku. Hahaha,
Aku benar-benar ingin tahu seberapa kuat dia saat berikutnya dia kembali ke wilayah Suan Timur. Pada saat ini retakan spasial yang sangat besar di langit mulai berangsur-angsur pulih. Pada saat yang sama, tawa dipancarkan dari dalam dan bergemuruh di seluruh area. Siapa sebenarnya dirimu? Tian Yuanzi berteriak dengan dingin. Ekspresinya suram saat dia menatap celah spasial yang menghilang. Hahaha, kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu di masa depan. Saat itu, aku juga ingin bertarung dengan kalian bertiga. Bagaimanapun, anak kecil itu adalah seseorang yang telah mendapatkan warisanku. Jika bukan karena aku berada di negeri yang jauh sekarang, tidak mungkin aku akan membiarkan kalian bertiga melakukan apa yang kalian inginkan. Tawa yang jelas sekali lagi terdengar. Sementara celah spasial itu juga mulai menghilang sepenuhnya bersamaan dengan tawa yang bergemuruh. Kelompok Tian Yuanzi memiliki ekspresi gelap saat mereka menyaksikan adegan ini. Tidak hanya mereka tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan masalah, mereka malah akhirnya meninggalkan ancaman besar. Pada saat yang sama, mereka sekali lagi mengotori reputasi gerbang Yuan mereka. Oh, Master Sekte yang hebat, formasi teleportasi telah rusak. Ketiga orang itu sudah kelelahan dan pasti tidak akan mampu menahan robeknya teleportasi spasial. Aku percaya bahwa ada kemungkinan besar mereka akan mati. Sidong tanpa sadar memberikan senyum menyanjung dan berkata ketika melihat ekspresi suram Tian Yuanzi. Apa yang aku inginkan bukan hanya peluang yang sangat tinggi. Bocah itu bukan individu biasa. Jika dia selamat, dia pasti akan menjadi sumber bencana. Tian Yuanzi melirik Sidong dengan acuh tak acuh. Lewati perintah untuk menempatkan trio Lindong di daftar orang yang dicari. Tidak hanya di wilayah Suan Timur, sebarkan ordon buronan ke wilayah lain juga. Siapapun yang memberikan informasi tentang mereka akan dapat memilih seni bela diri apapun dari gerbang Yuan kami. Ucap Di Yuanzi memerintahkan dengan nada mengerikan. Senyum di wajah Sidong sedikit menegang. Ada beberapa ketakutan di wajahnya saat dia mengangguk terus-menerus. Aku ingin melihat berapa lama bocah ini bisa bertahan. Rambut perak Ren Yuanzi menari-nari, sementara matanya sedingin es. Suaranya yang gelap dan jahat itu seperti es dan membuat hati seseorang terasa dingin. Mereka tidak sengaja menyembunyikan suara mereka. Oleh karena itu menyebar kemana-mana. Segera kerumunan besar terjadi. Kemungkinan hadiah yang ditawarkan gerbang Yuan pada pesanan buronan cukup menarik. Seorang wanita muda berpakaian hitam tiba-tiba perlahan melangkah maju di tengah keributan. Wajahnya yang sangat cantik itu saat ini agak pucat. Kedua matanya dipenuhi dengan aura gelap dan dingin saat mereka dengan tegas menatap trio Tian Yuanzi. Chen Gui buru-buru mengikuti setelah melihat ini. Dia dengan cemas menjaga wanita muda itu. Jika aku memiliki kesempatan dalam hidup ini, aku pasti akan meratakan gerbang Yuanmu. Mata wanita muda berpakaian hitam itu menatap trio Tian Yuanzi di bawah perhatian banyak pasang mata. Setelah itu suara yang sedingin es yang mengandung kebencian yang tidak bisa dihilangkan menyebar ke seluruh langit. Sepertinya kau juga memiliki hubungan yang cukup dalam dengan bocah itu. Kalau begitu, Sidong, tangkap dia. Ren Yuanzi mengerinyitkan alisnya sedikit dan dengan cepat berbicara dengan tidak sabar. Baik. Sidong mengangguk segera setelah mendengar ini. Tubuhnya bergegas ke depan saat dia meraih King Tan. Pada saat yang sama, dia tertawa dingin. Gadis yang bodoh. Yang harus kau lakukan adalah dengan patuh menarik kembali ke samping pada saat ini. Namun kau benar-benar berani muncul dan menyatakan hubunganmu dengan bocah itu. Kau benar-benar orang yang bodoh. Ekspresi Chen Gui langsung tenggelam saat melihat Sidong bergerak. Saat dia hendak menarik King Tan dan mundur, dia didorong ke samping oleh yang terakhir. Setelah itu dia berdiri di langit tanpa niat untuk menghindar, membiarkan serangan Sidong mendarat padanya. King Tan, ekspresi Chen Gui berubah drastis setelah melihat ini. Namun saat Sidong telah mencapai area yang berjarak belasan kaki dari King Tan, ruang di atas kepala King Tan tiba-tiba terbelah.
Setelah itu seberkas cahaya hitam melesat dan menghantam tubuh Sidong dengan kejam. Sebuah suara yang dalam bergema. Setelah itu, banyak orang melihat Sidong jatuh dari langit seperti burung dengan sayap patah. Sebelum jatuh dengan menyedihkan ke tanah, darah segar keluar dengan liar ke mulutnya, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Perubahan mendadak dan tidak terduga ini sekali lagi menyebabkan banyak orang tercengang. Apakah itu masih belum berakhir? Fluktuasi ini, mata trio Tian Yuanzi berkontraksi karena ini. Segera mereka menatap celah yang muncul di langit. Mereka berbicara dengan jeda di antara setiap kata. Tuan Istana Kegelapan, Tian Yuanzi, aku telah mencari selama ratusan tahun untuk menemukan murid yang sempurna dan berharga. Jika terjadi sesuatu padanya, gerbang Yuanmu bisa menunggu Istana Kegelapanku mengumumkan untuk perang. Pada saat ini tawa serak samar dipancarkan dari celah spasial. Akhirnya cahaya hitam keluar dari sana. Cahaya berubah menjadi sesepuh berjubah hitam kurus dengan mahkota hitam di kepalanya. Ketika sesepuh berdiri di langit, langit segera menjadi gelap. Semua cahaya di atas kepalanya menghilang. Kegelapan seperti itu begitu murni sehingga membuat rasa takut muncul di hati seseorang. Itu adalah penguasa Istana Kegelapan dari wilayah Suan Utara, Bo Xuan. Saat tetua berjubah hitam itu muncul, gelombang seruan terkejut muncul di daerah itu. Jelas dia juga sangat terkenal. Jadi dia adalah murid kepala istana. Gerbang Yuan kita secara alami tidak akan berani meremehkannya sama sekali jika kita mengetahui hal ini sebelumnya. Gerbang Yuan kami sedikit ceroboh dalam masalah sebelumnya, ucap Tian Yuanzi menatap tetua berjubah hitam saat pupilnya sedikit berkontraksi sejenak. Tak lama kemudian dia tertawa samar. Meskipun tetua berjubah hitam itu juga berada di tahap samsara, dia memiliki simbol leluhur kegelapan. Kekuatan seperti itu luar biasa dan tidak terduga. Oleh karena itu, bahkan Tian Yuanzi sangat waspada terhadapnya. Penatua berjubah hitam itu tersenyum tanpa komitmen. Setelah itu, dia menoleh dan menatap wanita muda di belakangnya dan dia bertanya, "Apakah kau akan kembali denganku?" Ucap sesepuh itu. "Karena kau di sini, mengapa kau tidak ikut campur?" King Tan menatap Bo Xuan saat dia menggigit bibirnya dan bertanya, "Kakakmu memiliki potensi luar biasa. Pada saat yang sama, dia juga memiliki simbol leluhur yang melahap. Dia pasti tidak akan menjadi ikan kolam di masa depan. Kejadian hari ini adalah bentuk latihan baginya. Untuk menjadi ahli yang benar-benar kuat, pengalaman seperti itu mutlak diperlukan. Sekte Dao mungkin bagus, tetapi itu tidak cocok untuknya. Kedamaian di tempat itu akan mengikis ketajamannya. Hanya dunia luar yang lebih luas yang bisa menampungnya," ucap Bo Xuan tertawa. Tangan King Tan perlahan terkepal erat. Segera setelah itu, dia menyatakan dengan suara yang lembut, "Bawa aku ke pengadilan hukum kegelapan begitu kita kembali." Apakah kau sudah membuat keputusan?" Mata hitam Bo Xuan dengan cepat mengungkapkan ekspresi gembira ketika dia mendengar ini. Dia telah menghabiskan banyak usaha untuk mengizinkan murid yang paling dia sukai untuk mewarisi jubahnya. "Aku telah mengatakan sebelumnya bahwa aku akan meratakan gerbang Yuan dalam hidupku." Tatapan King Tan sekali lagi beralih ke kelompok Tian Yuanzi di kejauhan. Tetapi suaranya menjadi sangat lembut. Sementara ekspresi dari trio Tian Yuanzi menjadi sedikit suram. "Begitu kau menjadi penguasa Istana Kegelapan, kau akan menjadi ratu baru. Semuanya akan seperti yang kau inginkan. Tidak ada yang bisa menghentikanmu, termaksud aku sendiri." Bo Xuan mengusap kepala wanita muda itu dan berkata, "Terima kasih guru." Mata sedingin es King Tan akhirnya mengungkapkan kehangatan saat dia berkata dengan lembut, "Ayo pergi, kembali dengan guru." Bo Xuan tersenyum dan mengangguk. Dengan lambaian lengan bajunya, celah gelap sekali lagi muncul di sisinya. Segera setelah itu cahaya hitam melilit King Tan dan Chen Gui. Setelah itu mereka mengabaikan semua orang saat mereka terbang ke celah dan menghilang. Tidak terduga bahwa gadis kecil itu sebenarnya adalah murid favorit Bo Xuan.
Penatua berjubah biru menatap ke tempat retakan itu menghilang saat dia dengan lembut menghela nafas dan berkata, karena gadis kecil itu bisa memasuki pengadilan hukum kegelapan, kemungkinan besar dia akan menjadi penguasa istana kegelapan. Gerbang Yuan akhirnya menarik banyak masalah kali ini. Ying Xuanzi mengangguk sedikit, matanya sedikit murung. Meskipun hasilnya hari ini bukan yang terburuk, itu juga tidak dianggap terlalu bagus dari sudut pandangnya. Bagaimanapun Lindong telah dipaksa untuk pergi. Ying Xiaoxiao melihat ekspresi Ying Xuanzi dan menghela nafas. Segera setelah itu dia menundukkan kepalanya sedikit dan melihat bahwa wanita muda dalam pelukannya telah membuka matanya sejak waktu yang tidak diketahui. Huan, kau sudah bangun? Ying Xiaoxiao buru-buru bertanya dengan prihatin ketika dia melihat ini. Namun mata besar Ying Huan tidak memiliki fokus dalam menghadapi pertanyaan ini. Itu lama kemudian sebelum dia perlahan mengangguk. Apakah dia pergi? Ying Xiaoxiao hanya bisa menganggukkan kepalanya menanggapi suara Ying Huan yang agak kosong. Dia dengan paksa tersenyum dan berkata, namun dia seharusnya baik-baik saja. Orang itu sepertinya selalu beruntung. Ying Huan diam-diam mengangguk. Dia mengangkat kepalanya untuk melirik Ying Xuanzi sebelum berbalik. Jika dia mati, aku akan membalaskan dendamnya. Seketika Huan berbalik dan terbang. Di bawah sinar matahari, ujung rambutnya sedikit berkedip dengan cahaya biru es. Ying Xuanzi menyaksikan sosok Huan menghilang di kejauhan sendirian. Wajahnya agak kusam. Mata yang digunakan Huan untuk menatapnya sebelumnya dipenuhi dengan kekecewaan. Apakah aku benar-benar membuat kesalahan? Gumam Ying Xuanzi dengan pahit. Wajah tampannya yang semula tampak jauh lebih tua dari sebelumnya. Dia telah berkorban terlalu banyak untuk sekte ini. Murid terpentingnya telah dibunuh oleh Gerbang Yuan, tetapi dia tidak dapat membalas dendam. Sekarang, bahkan putrinya sendiri kecewa dengannya. Ayah, Huan hanya membuat ulah kecil. Ini seharusnya segera berakhir. Ucap Ying Xiaoxiao merasakan sedikit rasa asam di hatinya saat dia menghiburnya. Ying Xuanzi dengan getir menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, dia bukan individu biasa. Oleh karena itu dia dengan cepat menenangkan pikiran dan berkata, kirim seseorang ke kekaisaran yang besar dan beritahu klan Lin tentang masalah ini. Setelah itu kirim seseorang untuk melindungi keluarganya. Ya, Ying Xiaoxiao mengangguk. Ayo pergi kembali ke sekte. Ying Xuanzi sekali lagi tertawa getir. Dia tidak lagi memiliki niat untuk tetap tinggal saat dia melambaikan tangannya berbalik dan pergi. Setelah itu banyak murid sekte Dao juga diam-diam mengikuti di belakang. Jadi itu telah berakhir dengan cara ini. Pada saat ini wanita cantik di pavilion kota iblis unik menyaksikan saat berbagai pihak di langit secara bertahap tersebar. Sementara dia dengan lembut menghela nafas lega. Masalah hari ini kemungkinan akan sangat cepat menyebar di seluruh wilayah Suan Timur. Pada saat itu nama Lindong mungkin akan diketahui oleh semua orang. Dia akan kembali. Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di samping wanita cantik itu. Dia sejenak terkejut saat dia menoleh untuk melihat Ling Qingzu. Setelah itu, yang terakhir melepaskan cadarnya, mengungkapkan wajah yang sangat cantik yang dapat membawa kehancuran bangsa dan kota. Dia tersenyum mempesona. Dia akan kembali. Pada saat itu, Gerbang Yuan juga akan menyesali tindakan mereka hari ini. Dia jelas mengerti betapa menakutkannya ketangguhan dan tekad pemuda itu. Dia telah berjalan dari kekaisaran peringkat rendah kecil itu ke wilayah Suan Timur ini. Apa yang telah dia korbankan adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Ling Qingzu mengangkat kepalanya. Dia melihat ke arah di mana Lindong menghilang saat bibir merahnya sedikit mengerucut. Kau pasti akan kembali ke wilayah Suan Timur seperti seorang raja. Pada saat itu, jika kau benar-benar ingin aku menjadi wanitamu, maka aku akan setuju. Lindong, hiduplah dengan baik. Setelah itu, kembalilah. Ucap Ling Qingzu dengan suara yang dalam. Dan cerita pun berakhir.
Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.